Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, melindungi kita semua, dan memberikan taufik serta hidayah kepada jalan kebaikan, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Alhamdulillah, nikmat dan karunia Allah sungguh tidak terhitung banyaknya. Nikmat yang senantiasa kita rasakan, kita pakai, kita nikmati, lahir dan batin, yang tampak dan tersembunyi, semuanya semata-mata karunia, rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, tentunya dengan hati kita meyakini bahwa nikmat datang dari Allah. Kemudian lisan kita senantiasa memperbanyak zikir, puji-pujian kepada Sang Pemberi nikmat, Allah Azza wa Jal. Kemudian diikuti oleh perbuatan dan amalan kita, diikuti oleh amalan, ketaatan, ubudiyah dalam rangka kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa, juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ini pertemuan yang ketiga. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan visi dan misi atau tujuan utama diutusnya para rasul. Sebagai kesimpulan, bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk membawa tiga isi misi utama. Yang pertama, memperkenalkan Allah kepada hambanya. Yang kedua, menjelaskan kepada hamba, pada manusia, jalan yang akan membawa kepada Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan kepada umat manusia balasan perihal dan ahwal pada hari kiamat, berupa kenikmatan, jaza, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, serta juga ancaman azab yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa. Itulah sebagai kesimpulan pada pembahasan yang sebelumnya. Kemudian juga Allah menamakan wahyu sebagai ruh, karena wahyu adalah sumber kehidupan hati dan jiwa. Dan juga dinamakan adalah nur, cahaya, karena wahyu yang menerangi kehidupan manusia, menerangi hati mereka, menerangi jalan hidup yang akan mereka lalui di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Itulah ilmu yang dibawa oleh Rasul, yaitu ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Itulah huda wa dinil haqq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya untuk membawa al-ilm, menyampaikan ilmu, dan juga untuk mengajak umat manusia beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan penjelasan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, menjelaskan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah beliau menjelaskan tujuan dan inti dakwah para rasul, dan secara khusus Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan pada umat manusia ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, maka beliau menjelaskan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, ya, terhadap agama Allah, ya, terhadap para rasul. Faqala al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa rahimallahu jami'a a'immati al-muslimin. Qala rahimahullah, wa la raiba annahu yajibu ala kulli ahadin an yu'mina bima ja'a bihi ar-rasul imanan 'amman mujmalan. Dan tidak diragukan, kata beliau, bahwa sesungguhnya wajib atas setiap individu untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, keimanan 'amman mujmalan, keimanan secara umum dan global. Wajib. Apa maksudnya? Bahwa wajib bagi setiap manusia untuk mengimani bahwa Allah telah mengutus Rasulnya, dan Rasul telah membawa syariat dari Allah, bahwa apa yang datang dari para Rasul adalah kebenaran, dan secara khusus Nabi yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, semua yang datang dari beliau adalah kebenaran, semua yang datang dari beliau adalah petunjuk, huda, dan kita mengimani bahwa mereka adalah benar. Mereka para utusan Allah. Ini wajib diimani. Barang siapa yang tidak mengimani hal itu, berarti dia bukan seorang yang beriman. Ya. Akan tetapi mengetahui, ya, perkara-perkara agama dan secara terperinci, ya, secara detail, tentunya ini adalah kewajiban kifayah, fardu kifayah. Oleh itu beliau menjelaskan, wala raiba anna ma'rifata ma ja'a bihi ar-rasul 'ala at-tafsili fardun 'ala al-kifayah. Dan tidak juga diragukan bahwa mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara detail, ya, secara terperinci, merupakan kewajiban al-kifayah. Apa maksudnya? Yaitu kewajiban sebagian, yang bila sebagian telah mempelajarinya, mengetahui perincian-perinciannya, ya, maka tentunya gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi bila semua tidak mempelajari hal itu, maka semuanya berdosa. Ya, fardu kifayah. Ya, beliau ingin menjelaskan hukum belajar, menuntut ilmu. Jadi ada ilmu yang merupakan fardu ain. Ya, kita wajib beriman, mengimani Allah yang Maha Esa, Allah yang berhak diibadati, mengimani dengan para malaikat, utusan Allah, ya, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan untuk mengatur alam semesta dengan izin Allah,
berbagai tugas mereka, mengimani para rasul, mengimani kitab-kitab yang turunkan Allah Subhanahu wa taala, beriman pada takdir, beriman dengan yaumil akhir, itu secara global wajib kita imani. Itu benar, hak. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tersebut yang tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan mempelajarinya. Kemudian ada pun rincian secara detail. Ini tentunya tidak wajib ya bagi setiap individu. Karena di antara kaum muslim, bahkan kebanyakan dari kaum muslimin awam. Ya. Nah. Fa inna dzalika dakhilun fi tablighi ma ba'atha Allahu bi rasulah. Sesungguhnya mempelajari, mengimani ya apa yang dibawa oleh Rasul dan mempelajari apa yang dibawa oleh beliau secara detail harus ada di kalangan para ulama, para tulabul ilmi, penuntut ilmu yang mempelajari ajaran Rasul secara mendetail. Ya, akidahnya, ibadahnya. Karena demikian itu masuk ke dalam tabligh ma ba'atsallahu bihi rasul. Ya. Termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan ya. Tabligh, menyampaikan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhilun fi tadabburil Qur'ani wa aqlihi wa fahmi, dan masuk juga ke dalam perintah untuk mentadabbur Al-Qur'an dan merenungi dan menghayati serta mencermatinya. Kita diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Ya. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Ya Rasul, balligh ma unzila ilaik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diutus, apa yang dikirimkan, apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Jika engkau tidak menyampaikan, berarti engkau belum menunaikan ya tugas menyampaikan risalah. Begitu juga Rasul, Allah mengatakan dalam Al-Quran, mintakan Rasul untuk mengatakan qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ini jalanku ya, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, berdasarkan ilmu dan juga orang-orang yang mengikutiku. Berarti para pengikut Rasul adalah orang-orang yang menyampaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah. Nah, kemudian perintah untuk mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan ya, agar orang-orang yang berakal, orang yang berpikir, mentadabbur,